Ini bukan bunga biasa. Selama 2 jam, bunga itu menatap pantat seorang wanita tanpa berkedip. Dan setiap kali perhatian pemiliknya teralihkan, bunga itu perlahan membuka mulutnya seolah ingin menggigit wanita itu. Namun seorang pemuda yang bekerja di toko bunga itu melihatnya dan segera menutup mulut bunga itu. Sebenarnya pemuda itu sudah sangat menyayangi bunga kecil tersebut. Saat pertama kali melihatnya di toko, ia langsung membelinya. Dan sejak saat itu orang-orang mulai berbondong-bondong datang ke toko bunga. Semua ingin melihat bunga unik ini. Namun keesokan paginya, bunga itu tiba-tiba menangis. Pemilik toko marah melihat hal itu. Ia berkata, buat bunga itu tumbuh atau berhenti bekerja. Pemuda itu mencoba segalanya. Air, sinar matahari, pupuk, tapi tak ada yang berhasil. Di hari yang sama, ia secara tidak sengaja melukai jarinya. Saat beberapa tetes darah jatuh, bunga itu menatapnya dalam-dalam. Ketika jari itu mendekat, bunga itu mencoba menggigitnya. Saat itulah pemuda itu mengerti, bunga ini butuh darah. Ia meneteskan 2 atau 3 tetes darah ke mulut bunga itu, dan sebuah keajaiban terjadi. Begitu bunga itu mencicipinya, ia mulai bergerak dengan gembira. Ukurannya langsung membesar dan tumbuh 2 tangan. Sejak saat itu, pemuda itu mulai memberinya darah setiap hari. Sedikit demi sedikit, semua jarinya terpotong. Tubuhnya melemah, tapi bunga itu terus tumbuh semakin besar dan kuat. Suatu hari, saat pemuda itu menutup jendela dengan membelakangi bunga itu berkata, "Sekarang aku butuh darah manusia segar." Bunga itu melanjutkan, "Bawakan aku darah manusia dan aku akan mengabulkan satu permintaanmu." Muda itu hanya punya satu keinginan, agar gadis yang ia cintai juga mencintainya. Tapi gadis itu sudah punya pacar, seorang dokter gigi yang sering memukulinya. Atas permintaan bunga itu, pemuda itu membunuh dokter gigi itu dan membawa mayatnya ke bunga. Tapi bunga itu berkata, "Potong dia dan beri makan padaku sendiri." Dengan rasa takut, pemuda itu memotong tubuh dokter itu menjadi beberapa bagian. Pada saat itu, pemilik toko datang dan melihat semuanya. Ia mengarahkan pistol ke pemuda itu. Tapi dari sudut terdalam toko, bunga iblis itu membuka mulutnya perlahan dan menelan pemilik toko dalam sekejap. Ini bunga itu menjadi lebih kuat setelah memakan 2 orang. Pemuda itu ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi bunga itu mengancam, "Jika kau pergi, aku akan memakan gadis yang kau cintai." Begitu pemuda itu pergi, bunga itu mengeluarkan koin dari batangnya dan memasukkannya ke dalam telepon. Ia menelepon gadis itu dengan suara pemuda itu dan mengajaknya datang ke rumah. Saat gadis itu tiba, bunga iblis itu menangkapnya dan hampir memakannya. Ketika pemuda itu kembali, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkannya. Tapi sudah terlambat. Gadis itu sudah berlumuran darah dan meninggal dalam pelukannya. Dipenuhi amarah dan kesedihan, pemuda itu memberi makan bunga dengan mayat gadis itu dan naik ke atap untuk bunuh diri. Tiba-tiba muncul seorang pria, membawa bunga iblis kecil di tangannya. Pemuda itu sadar bahwa jika ia tidak menghentikan semua ini sekarang, kehancuran akan semakin besar. Ia kembali dan bertarung dalam pertempuran terakhir melawan bunga iblis itu. Namun bunga itu sudah terlalu kuat. Ia juga memakan pemuda itu, dan dari tubuh pemuda itu mulai tumbuh banyak bunga iblis kecil. Ini bunga-bunga itu mulai dijual kemana-mana. Orang-orang membelinya dengan penuh kegilaan.